Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada surat cinta dari Dr. Sugeng ditujukan kepada Dr. Sahab yang menjadi narasumber ketika debat nasab kemarin di Gedung Rabita Alawi. Melihat keterangan dari Dr. Sugeng itu lebih gamblang, lebih jelas. Untuk lebih lengkapnya kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan daripada Dr. Sugeng yang menjelaskan tentang DNA. Kita simak bersama-sama video dari Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya kebetulan saya sedang cuti teman-teman ya, nganter anak ketemu neneknya gitu. Saya ingin menanggapi kali ini apresiasi terhadap Bang Zenawi, karena lainnya terhadap Dr. Zenawi itu saya manggilnya Bang. Sepertinya ya lebih senior umurnya ya, kuliah juga lulus lebih dulu. Dr. Zenawi itu baik S2 dan S3-nya lulusnya lebih dulu dari saya gitu. Untuk S3-nya aja lebih dulu lulus 10 tahun ya. Saya ingin mengapresiasi kuliahnya di Rabita Alawiyah kemarin. Jadi secara prinsip itu tidak ada beda antara Bang Zenawi dengan saya gitu. Ada perbedaan minor, tapi Bang Zenawi itu bisa menggambarkan bahwa kerja ilmiah itu kerja keraguan. Bahkan kesimpulan yang kita tarik saat ini itu bisa dijatuhkan di masa mendatang. Itu sudah saya state dari dulu gitu ya. Saya rasa apa yang disajikan Dr. Zenawi itu di Rabita Alawiyah membuka cakrawala mereka, bahwa ya sudah sunatullah kromosom Y itu non rekombinan, sehingga seharusnya keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada di haplogrup yang sama. Persoalannya buat yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim, mereka harus membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya sama dengan mereka, kakek dan cucu itu haplogrupnya sama dengan mereka. Dan tanda petik itulah yang ditugaskan Dr. Zenawi kepada keluarga besarnya klan Ba'alawi itu. Itu kan saya juga sudah bilang dalam ilmu filsafat itu kan ibunya semua ilmu gitu, bahwa yang mengklaim itu itulah yang wajib membuktikan itu. Saya rasa kalau buat mukibin yang ingin saya berdebat dengan Zenawi, ya itu mustahil lah. Mungkin kita berdiskusi bisa bersenda gurau sambil ngopi, oke gitu. Tapi secara prinsip itu nggak ada perbedaan ilmunya. Kalau secara genealogi saya dengan Bang Zenawi itu pasti jauh. Kemungkinan besar haplogrup saya, oh Bang Zenawi G, karena kebetulan saya sudah memegang berapa yang marga sahab tes DNA-nya itu saya sudah tahu. Tapi secara sanad ilmu saya dengan Bang Zenawi itu deket. Kalau Bang Zenawi itu mempelajari genom manusia untuk keperluan medis, farmakogenomik misalnya, saya mempelajari genom manusia untuk keperluan ilmu pangan, nutrigenomik gitu. Jadi, saya rasa apa ya, Rabita Alawiyah kalau dalam masalah sains dengarkan aja Dr. Zenawi. Daripada dengar Fikri Sahab atau Aventador malah kalian nggak jelas. Kalau kalian merasa haplogrup G itu haplogrupnya Nabi Ibrahim ya minta Dr. Zenawi sebagai scientific advisor itu apa yang harus dikerjakan. Artinya kan gini, kalau misalnya haplogrup kebanyakan haplogrup yang sudah tes DNA itu G32613, maka harusnya kan Nabi Ibrahim di G32612 atau yang lebih tua lagi gitu ya. Itu ya dengarkan, berarti kan harus mencari sepupunya yang haplogrupnya G32612 dan demikian. Misalnya ketemu Bani Kohen G32612, Bani Tamim G32612, Bani Utaibi G32612, Bani Mutairi G32612. Kemudian mana lagi ya, Bani Saud juga G32612. Itu kerja yang iteratif itu nanti. Yang penting semua yang keturunan Nabi mau bekerja sama, apapun hasilnya mungkin ya sekian puluh tahun lagi kemudian tarik kesimpulan ya ikhlas aja gitu loh. Untuk Bang Zenawi 2 jempol Bang. Tangan saya satunya masih megang HP jadi nggak mungkin tapi 2 jempol. Eh menurut saya tidak penting kita itu keturunan Nabi atau enggak, tapi sebagai muslim yang penting jadi cerdas dan mencerdaskan, karena Islam itu agama cerdas dan mencerdaskan. Kalau bahasa saya jadi provokatif keras itu ya karena sikap keterlaluan dari sebagian keluarga abang sampai menghina ibu saya itu, kalau saya tidak dapat diterima itu. Tapi kalau diajak diskusi ilmiah nggak perlu kita duduk share aja lewat Meet atau Zoom juga bisa, asal mau terbuka dan tidak kafir data. Kafir data itu bukan bukan saya sampai melabel seperti itu, karena kebanyakan tuh yang tanda petik kafir data itu tidak mau baca datanya. Beda dengan yang sudah mau baca datanya, kemudian dia olah data, kemudian kesimpulannya berbeda, ya itu bukan kafir data lah. Tapi kalau kafir data itu ya tidak mau baca datanya. Bahkan dalam hal prinsipil seperti Bang Zenawi
Kan udah dalam kuliahnya kromosom Y dan mtDNA itu bisa untuk nafas panjang. Itu seperti WAFI itu yang menurut saya nggak pernah kuliah. Itu baca datanya aja nggak mau gitu. Ya seperti WAFI itu yang kafir data. Kalau Aventador itu ya melintir data itu. Nggak tahu itu kalau kafir enggak, ya mungkin musyrik data kali. Tapi itu label anu lah, label agar orang ya memang provokatif, tapi memaksa mereka berpikir gitu. Sebenarnya kalau bahasa yang tidak sopan itu kita hindari dari awal. Kalau kita yang terlibat diskusi ya kita aja, nggak perlu sampai menghina orang tua kita. Apalagi yang dihadapi ini kan Bani Jawi, di mana penghargaan terhadap ibu itu jauh lebih lebih kuat ya daripada Bani Bani Arab. Kita itu dalam sejarah kita punya banyak, dalam sejarah kami itu punya banyak ibu yang menjadi ratu yang kalau dihitung dengan laju pertambahan populasi itu sangat mungkin mereka itu nenek-nenek kami. Jadi ketika ibu kita dihina dengan sebagai pezina atau ketika campur dengan ayah itu dalam keadaan menstruasi itu bahasa yang nggak tepat lah. Apalagi dari yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ya kalau reaksinya keras ya masih seperti dalam hukum Newton itu aksi dan reaksi. Ya kita menghindari sampai terjadi tumpah darah itu masih kita hindari gitu lah. Masih level diskusi walaupun bahasanya jadi keras itu. Jadi Bang, keep up good work gitu ya. Lepas dari ada perbedaan di antara kita berdua itu minor-minor aja. Bahkan kalau Robito Alawiyah nuruti kemauan jenengan, kerjaan mereka bertambah. Ya semisal harus dijustifikasi dulu dengan buku nasab. Itu kan artinya harus mengajukan itu sebagai prosedur baru, protokol baru dalam dalam penelitian genetika populasi. Dan itu kerjaan tambahan buat mereka yang dasar aja kebanyakan belum mengerti, apalagi yang dikasih kerjaan tambahan seperti itu. Jadi bilang ya keep up good work, sebarkan ilmu. Yang penting kita sebagai ilmuwan itu terikat aturan bahwa ilmuwan itu bisa salah tapi nggak boleh bohong. Tidak penting kita keturunan Nabi atau tidak, yang penting sebagai Muslim itu kita cerdas dan mencerdaskan. Pertama karena Islam agama ilmu, jadi Islam itu cerdas dan mencerdaskan. Kalau ya abang sempat ke Jogja, silahkan mampir. Ya kalau nyuguhi kopi dan gorengan di angkringan saya masih sanggup lah. Kita aja Bang, terima kasih telah menyampaikan ilmu biologi di Robito Alawiyah. Kita ini makhluk biologis, terikat aturan Allah yang namanya ilmu biologi, karena saya meyakini ilmu biologi dari Allah. Kita itu cuma menyingkap aja apa-apa bukti yang diturunkan Allah di muka bumi itu yang kita pelajari. Terima kasih Bang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.